menjadi sekokos saudara kita di Palestina. Saya kira kita sudah mendengar hadisnya, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukminnya yang kokoh, yang kuat, lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, walaupun semua dua-duanya selama dia mukmin tetap baik. Tapi kalau kuat lebih baik dan lebih Allah cintai. Latihan kuatnya di mana? Ramadan ini, Pak. Jadi kalau Ramadan diisi dengan tidur, lemes-lemesan, itu salah. Tidak sesuai dengan tujuan Ramadan. Ibadah paling panjang 30 hari. Haji berapa hari, Pak? 8 Dzulhijjah. Mulai keluar ke Mina, bermalam ya di Mina. Arafah tanggal 9, tanggal 10 tawaf ya, melontar 11, 12 nafar awal, 5 hari selesai, Pak. Mengeluarkan 60 juta. Ramadan 30 hari. Ibadah dengan durasi terpanjang. Sholat 10 menit, 5 menit. Apalagi sholatnya yang kemarin 23 rakaat 6 menit. Di mana, Pak? Blitar ya, Pak ya? Rekornya Indonesia itu, Pak. Ya, sholatnya tercepat. Lober. Allahu Akbar jadi lober. Lober bahasa Madura artinya buyar. Cocok dengan siapa ya? Lober. Ya, Ustaz. Lober. Rekornya kita tuh yang gitu-gitu, Pak ya. Rekornya kita yang seperti itu, Pak. Baik. Kekuatan yang paling utama dan yang utama adalah kemampuan mengendalikan diri, mengendalikan syahwat, nafsu syahwat, mengelola diri, manajemen diri. Ini kekuatan yang paling utama, dan itu yang dimiliki saudara-saudara kita di Palestina. Ini sesuai banget dengan tujuan substantif puasa. Puasa itu artinya secara bahasa al-imsak, menahan. Kam min shaimin. Berapa banyak orang puasa hanya tinggal haus dan laparnya, nggak dapat apa-apa, Pak. Nggak latihan, masih marah-marah. Idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan ngomong kotor. Wala yaskhaf, jangan teriak-teriak marah-marah nggak jelas. Itu artinya latihan mengontrol. Wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau ada yang ngajak ribut, ngajak carok, etnis Madura di Jogja ngirim surat ke etnis Papua, Pak ya, ngajak carok karena tukunya didatangi orang Papua, mabuk ambil barang nggak bayar. Ada yang kirimi saya video di Papua, tukunya itu orang tuh dipasang pakai teralis, Pak, transaksi hanya pakai kotak. Itu kalau tidak beragama, Pak, mabuk, ketika mabuk ngambil barang nggak bayar. Maka yakinlah kalau kita beragama itu beradab, Pak. Kalau nggak beragama seperti itu, Pak, atau punya agama tapi nggak dipakai agamanya, mabuk, ngerampas. Ngajak carok, Pak. Kemarin di Sya'ban, Allah mengampuni semua hambanya kata hadis, kecuali 2 kelompok. Li musyrikin, orang yang syirik, au li musyahid, orang yang bermusuhan. Dalam lafaz yang lain, qatili nafsin, yang membunuh orang. Ya. Jadi itu puasa imsak. Latihannya di puasa ini, Pak. Kalau kita menjadi orang yang kuat, mampu mengendalikan syahwat kita. Saya yakin yang hadir di sini nggak suka merokok ya. Semua gambarnya, Pak ya, bolong sininya, Pak ya. Tapi tetap banyak, mau yang vape, mau yang apa, elektrik. Ada profesor di UIN Kalijaga memprediksi orang yang merokok di Indonesia 90 juta, berarti sepertiga warga kita, 280 juta. Kali sehari 20.000 satu bungkus, Pak ya. Satu harinya berapa?
20.000 kali 90 juta, 1,8 triliun kita keluarkan untuk membakar uang. Mau bikin apa Pak? Al-Ghafur mau jadi seluas Pakal mungkin cukup. 1,8 triliun satu hari. 4 hari berapa jadinya Pak totalnya? 1,8 kali 4, 7,2 triliun. Basnas, Badan Amal Zakat Nasional, setahun mengumpulkan zakat tidak sampai 7 triliun. Kalah oleh uang yang kita keluarkan untuk rokok dalam 4 hari. Apa namanya itu Pak? Saudara kita di Palestina. Ini ada ceritanya di sini Pak. Saya lompat dulu ke sini ya. Mana ya? Ya. Siapa yang bisa memberikan informasi keberadaan tawanan Israel akan dihadiahi $5.000. $5.000, 5.000 kali 16.000, 80 miliar. Selama 15 kemarin Tufan Aqsa itu 15 bulan sampai sebelum gencatan, kan banyak orang-orang pejuang Palestina itu ya yang memberi makan. Tahu kan tempat para tawanan itu? Kalau mereka mau bocorkan, dapat 80 M Pak. Hanya memberi info keberadaan tawanan dihargai 80 M oleh Israel, tapi tidak ada yang membocorkan. Kepala Mossad Israel mengatakan, jika tawanan ini diterima atau diberikan kepada warga selain warga Palestina, pasti akan ada yang membocorkan. Betapa kuatnya Pak, kokoh mereka Pak. Tidak tergoda oleh rayuan dunia. Kita 2 miliar bisa merubah halal jadi haram. Ada muncul kemarin MUI, Majelis Ulama Indonesia, muncul lagi Majelis Ulama Nusantara. Katanya pagar laut itu ihyaul mawat, menghidupkan tanah yang nganggur. Loh, itu kan tanah, ini laut. $80 miliar Pak, nggak ada kata orang Mossadnya sendiri. Ini pengakuan kalau sudah musuh yang ngaku Pak. Kalau diberikan ke negara warga lain pasti bocor. Jadi kita ini bukan miskin Pak, sehari 1,8 triliun. Yang kaya siapa? Ya pabrik-pabriknya itu. Punya banknya paling besar. Alhamdulillah yang di sini insya Allah nggak ada yang suka bakar-bakar itu. Mau bikin apa Pak? Kalau 4 hari 7,2 triliun Pak. Rumah sakit 7 jadi Pak. Kalau sudah triliun tuh rumah sakit mungkin Sutomo juga kalah mungkin Pak. Bangunannya dulu Pak. Ya kita ini tidak lemah Pak. Saudara kita yang kita lihat lemah itu ternyata lebih kuat dari kita Pak. Ya, kita kembali ke sini ya. Kata hadis, ya, al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang kuat sebenarnya, yang hebat, yang cerdas itu yang mampu mandana nafsah, mengendalikan, mengatur dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Wal ajizu, orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha, yang kalah hanya ikut hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan hanya pandai berangan-angan. Yang lemah siapa? Kita atau orang Palestina Pak? Kita bakar-bakar 1,8 tiap hari. Waktu saya nyampaikan ini, waktu khutbah di Masjid Al-Irsyad Pak, di Ampel itu ya, ada datang setelah sholat, Ustadz saya ini pengurus Basdah Surabaya, saya bangga setor ke Basnas 8 miliar. Mendengar begini saya jadi malu katanya. Setahun ternyata tidak sampai 7 triliun.
kalah oleh 4 hari. Kita nggak miskin, Pak. Tapi kita kalah dan menjadi lemah. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu, memanage diri kita, sesungguhnya kita telah memiliki faktor penentu kemenangan, sekaligus sifat penghuni surga, Pak. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung, bahagia orang yang mensucikan jiwanya, mampu mengendalikan nafsunya. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, orang yang mampu mengawal hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga adalah tempat kembalinya. Salah satu sifat penghuni surga adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Kalau kita tidak punya ini berarti ajis tadi, Pak. Agus. Namanya agus itu nggak bagus, Pak ya. Ajus, lemah, orang tua. Bahasa Arabnya ajus, Pak. Oh enggak, Ustaz, itu karena lahir bulan Agustus namanya Agus, bukan karena lemah. Merdeka malah kuat ya. Maka harus dihadapi dengan hawa nafsu itu nggak pernah berhenti mengajak kita kepada yang buruk-buruk, Pak. Maka harus dihadapi dengan kesungguhan. Latihannya ini bulan Ramadan ini, Pak. Kalau Ramadan kita nggak berhasil, gimana bulan lain? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang mau bersungguh-sungguh, insya Allah Allah beri kelulusan. Latihannya di bulan Ramadan ini. Ya, tadi saudara Palestina sudah menunjukkan ini, mereka sudah betul-betul terlatih. Mereka tetap bertaat ibadah, melahirkan hafiz. Pada kondisinya tertekan, 5.000 hafiz. S2, S3 sidang di bawah tenda. Kita sidang di ruang ber-AC nggak selesai-selesai, kadang S2, S3, Pak ya. Kekuatan itu, Pak. Yang lemah siapa ini, Pak? Yang perlu diibah itu siapa ini sekarang? Baik, poin kedua, Pak. Kekuatan, ini tadi ceritanya sudah ya. Bagaimana tidak tergiur 80M hanya untuk memberi informasi di mana ada tawanan Israel. Ya. Kemudian yang kedua, mereka tidak tunduk kepada kondisi takdir dalam tanda petik buruk. Mereka sendirian, Pak, sekarang. Siapa yang membantu dengan benar-benar membantu? Turki mungkin membantu, tapi juga masih punya hubungan dagang dengan Israel. Mana? Qatar ya membantu, tapi juga kan mereka juga terbatas. Mana yang bantu? Hampir bisa dikatakan sendirian, Pak. Berjuang sendiri. Iran bantu cari nama. Ya, karena itu Rasulullah SAW sedari awal memesankan kepada para sahabat itu yang bertanya, kalau sudah ditakdirkan buat apa kita berbuat lagi? Lima na'mal, buat apa lagi kita berbuat, beramal? Kata Rasulullah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kita kan nggak tahu takdir kita, Pak. Tadi kelebihan Ramadan yang sering kita dengar hadisnya apa, Pak? Disampaikan penceramah itu, awaluhu rahmat ya, 10 hari pertama rahmat ya, 10 hari pertengahannya maghfirah, ampunan, 10 hari terakhir itqum minan nar. Secara ilmu hadis kurang kuat juga nih, Pak, dan bertentangan dengan riwayat yang lain mengatakan lillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam, bukan 10 hari terakhir aja. Ada yang tahu takdirnya gitu. Takdir kita nih ashabul jannah, penghuni surga, atau ashabun nar, naudzubillah minan nar, Pak. Ada yang tahu, Pak? Kita nggak ada yang tahu. Makanya setiap malam Ramadan kita diminta berdoa, ya Allah bebaskan aku, bapak ibuku dari api neraka. Karena kita nggak tahu
Kita dicatat di mana? Barangkali dengan doa kita di malam Ramadan itu Allah mungkin tercatat di neraka, dipindah ke surga, Pak. Jadi upayakan setiap malam Ramadan, jangan lupa setelah tarawih atau kapan sahur, Allahumma a'tiq riqabana, ya Allah bebaskan kami, wa riqaba abaina wa ummahatina, bapak ibu kami minan nar. Karena kita nggak tahu, Pak. Di mana, Cat? Kalau tahu bukan lagi takdir berarti kan, Pak. Sudah kodok baru tahu, setelah kejadian kan baru tahu, Pak. Jadi kita nggak boleh berhujjah, beralasan dengan takdir. Kenapa Anda nggak lulus? Takdir. Boleh ya? Boleh nggak adik kalau nggak lulus, mau daftar kuliah nggak lulus terus jawabannya takdir, boleh nggak, Pak? Kalau sudah berusaha boleh, kan ini musibah ya. Kalau musibah boleh, agar semakin sabar, Pak. Nah, ini udah takdir mobilnya kecurian, Pak. Kalau untuk musibah boleh, agar semakin sabar. Tapi kalau untuk maksiat nggak boleh. Kenapa mencuri? Kenapa berzina? Takdir. Berarti menimpakan keburukan kepada Allah, padahal Dia yang pilih. Fabima kasabat aidikum, itu ulah tangan kalian sendiri. Ya, sahabat Umar pernah ketika kasus Covid itu banyak ramai kemarin nih, ayat ini hadis ini sering disampaikan. Mengapa yang di dalam nggak boleh keluar, yang dari luar nggak boleh masuk? Itu ditanya oleh sahabat Abu Musa sahabat siapa? Tolha ya, atau Abu Musa, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Kenapa harus begitu, hai Khalifah Umar? Harus keluar masuk, harus dibatasi. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita lari dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain, yang kita nggak tahu yang mana. Kita berusaha aja, berbuat saja. Karena kita belum tahu takdir kita. Kalau tahu takdir, besok yang dagang di pasar apa nama sini, Pakal, semuanya untung. Dan dari Madura, dari Banyuwangi datang semua karena tahu untung, Pak. Gak seru kan hidupnya. Takdir itu kan memang di pasar Pakal rugi semua, gak akan ada yang dagang di sana. Gak seru, Pak. Ya. Pejuang saudara-saudara kita di Palestina itu ya, walaupun hampir sendirian, dikurung pagar, dibuat pagar beton oleh Israel itu, Pak, sepanjang 750 km. Jadi mereka di penjara sesungguhnya, di beton, di penjara, Pak. Tapi terus berlatih, berjuang, bikin drone, bikin apa sendiri, ya, bikin terowongan yang diklaim panjangnya 500 km, dalamnya 30 meter, Pak. Bisa bikin, Pak. Kita sehat-sehat normal-normal kayaknya nggak bisa bikin terowongan seperti itu, Pak. Israel mau nyoba membanjirinya dengan air laut, nggak bisa. Karena mereka yakin ini takdir yang harus dirubah. Allah perintahkan untuk dirubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Ini mereka terus belajar menjadi diplomasi. Ini contohnya ada, Pak, kisahnya, Pak. Di tahun 2010 ada mereka diremehkan. Akhirnya berhasil ya. Dengan keberanian, keyakinan diplomasinya mereka, satu tentara Israel ditukar tawanan Palestina 1027. Mereka awalnya diremehkan oleh mediator dari Jerman ini, Pak. Kamu kayaknya pemain baru nih, nggak bakal bisa, masa satu tahanan minta gantian 1000. Kartu namanya nanti hubungi saya, katanya. Dicobek oleh Syekh Al-Ja'bari di sini, namanya Muhammad Al-Ja'bari. Robek. Kalau saya nggak berhasil, nanti cari saya, katanya. Berhasil. Satu tentara Ghalid Shalat namanya dulu ya, 2010 itu 2011 ditukar dengan 1027. Kalau kita nyerah sudah, dibilang apalagi diremehkan tadi, Pak. Kamu ini pemain baru. Tapi dengan kegigihannya, keyakinannya bahwa diplomasinya harus diupayakan. Satu tawanan Israel, tentara ya, ditukar dengan 1027. Di antara 2027 itu Yahya Sinwar kemarin. Hasil dari sini, Pak, yang akhirnya memimpin Tufan Aqsa itu, dari hasil diplomasinya Al-Ja'bari ini. Kalau pasrah, dianggap tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, pasrah sudah. Tapi mereka begitu kuat, tidak pasrah dengan
tanda petik takdir buruk yang mereka hadapi, Pak. Yang ketiga, mereka terus membangun kekuatan internal, tidak terjebak atau menyalahkan faktor eksternal. Ini kadang kita merasa lemah, saya kan bukan turunannya bangsawan, saya kan lahir dari keluarga petani, saya dari keluarga miskin. Menyalahkan faktor luar, padahal dia belum berusaha. Ini kan memang kondisinya sulit, musuh berkonspirasi. Belum berusaha tapi sudah menyalahkan faktor eksternal. Ya. Karena mengandalkan, berharap banyak pada orang lain, bisa jadi bertepuk sebelah tangan, nggak dianggap. Makanya mereka membangun kekuatan sendiri, ya tetap pragmatis, realistis. Kalau ada yang bantu terima, walaupun Israel atau walaupun Iran yang bantu, karena memang nggak ada yang mau bantu. Terus menyiapkan menjadi umat yang kuat dan mandiri. Ya, hadisnya jelas. Ya. 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 Akhirnya mereka menjadi orang yang atau kelompok yang independen, bisa mandiri, Pak. Tidak terpengaruh, tidak bergantung pada orang lain. Mampu mengendalikan ya kehendak mereka sendiri tanpa campur tangan, tekanan dari pihak manapun. Ini saya pikir kekuatan luar biasa. Contohnya, mereka menerima bantuan dari manapun, termasuk dari Iran, tapi tetap tidak mengorbankan akidah. Kalau saat orang lain tidak ada yang bantu, siapapun diterima bantuannya, tapi tetap prinsip tidak berubah. Kemarin setelah gencatan senjata 15 Januari, diumumkan ada berapa pemimpin yang meninggal, Muhammad Dhaif dan yang lainnya. Setelah gencatan senjata, sampai Israel sendiri pun tidak tahu bahwa mereka sebenarnya sudah syahid saat pertempuran. Gimana kalau tidak independen tuh, Pak? Pasti bocor. Tapi sampai terakhir mereka berumumkan, Israel tidak tahu. Karena betapa kuatnya mereka membangun jaringannya. Kalau bergantung sama orang luar, bocor, Pak. Ya. Jadi mereka kokoh. Betul, kita harus banyak belajar. Dan latihan kita, di depan kita ada Ramadan. Mudah-mudahan ya Allah. Ini ada berapa yang syahid itu, Pak, ya? Muhammad Dhaif, ada Marwan Isa, Ghazi Abu Tama'ah, Ra'id Thabit. Ini ada kurang lebih 6 orang pemimpin-pemimpin besar. Baru diumumkan setelah gencatan senjata, Israel sendiri pun nggak tahu. Berarti kan begitu rapi menjaga itu.